Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi birahmatihi tatimmus shalihat wa bighufranihi yamhu jami'adz dzunubi was sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi khalaqal arda was samawati wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi jaa'a bil barahini wal mu'jizat. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bil ihsani wat ta'at. Amma ba'du. Faya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullah la'allakum tuflihun. Ittaqullah la'allakum turhamun. Faqad fazal muttaqun. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Saudara-saudaraku kaum muslimin sidang Jum'ah Masjid Suciati yang berbahagia, pertama, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur. Alhamdulillah, 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 bahwa karena rahmat, nikmat, taufik dan hidayah Allah, kita semuanya masih diberikan umur panjang, dimudahkan langkah kaki kita melaksanakan sholat Jumu'ah pada siang hari ini. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah masing-masing, dari kantor masing-masing, langkah kaki yang satu langkah mengangkat derajat di sisi Allah, langkah berikutnya menghapus dosa-dosa kita semuanya. Allahumma amin. Saudaraku sidang Jum'ah hafidhakumullah, yang kedua kalinya, tak henti-hentinya setiap khotib pasti mengingatkan, baik untuk dirinya, keluarga maupun saudara-saudara semua, mari senantiasa kita menyadari bahwa hidup ini sesungguhnya adalah kesempatan untuk berbuat kebaikan. Hidup ini adalah peluang untuk meraih dan berusaha memperoleh keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka bekal yang paling hakiki dari sekian bekal yang kita mesti lakukan, mesti kita persiapkan adalah bekal iman dan takwa. Karena inilah bekal yang hakiki, bekal yang abadi, bekal yang akan kita bawa mati di saat kita sowan menghadap ilahi Rabbi. Semuanya pasti kita tinggalkan dan kita tanggalkan. Popularitas yang sudah kita peroleh, gelar dan derajat yang sudah kita gapai, anak-anak dan istri keluarga yang kita cintai, harta kekayaan yang sudah kita kumpulkan, semuanya mau tidak mau pasti akan kita tinggalkan dan kita tanggalkan. Yang sanggup menemani kita di saat kita terbujur kaku sendirian di alam kubur tidak lain adalah iman, takwa dan amal soleh yang sudah kita kerjakan sewaktu kita hidup di dunia ini. Maka bersyukurlah kita semuanya kepada Allah jika hari demi hari kita selalu bisa melaksanakan nilai-nilai kebaikan. Dan menyesal dan bertaubatlah kita semuanya apabila suatu ketika kita terpleset berbuat yang tidak baik. Jangan pernah putus asa, tapi senantiasa berdoa dan berharap mohon maghfirah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ciri orang mukmin sejati. Saudara-saudaraku sidang Jum'ah hafidhakumullah, setiap bulan Rabiul Awal atau yang dalam bahasa Jawa dikenal dengan bulan Maulid, maka kita umat Islam biasanya melaksanakan satu seremonial, yakni perayaan Maulid baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebenarnya hakikat kita melaksanakan Maulid baginda Nabi?
Setidaknya saya menyimpulkan setelah saya baca sekian banyak literatur, kitab, ya, tafsir, hadis, saya menyimpulkan setidaknya 4 poin penting. Yang pertama, hakikat kita merayakan Maulid Nabi adalah al-farah bi Maulidi Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu gembira dengan lahirnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara ingat, ada sejarah tercatat rapi dalam sejarah Abu Lahab, paman Nabi yang tidak mau beriman. Ketika baginda Rasul dikasih kabar, budaknya saat itu ngasih kabar bahwa Nabi Muhammad lahir, itu Abu Lahab gembira. Akhirnya dimerdekakan saking gembiranya. Begitu juga pamannya, kemudian saking senangnya menyembelih unta atas kelahiran baginda Rasul. Ini ternyata menjadi salah satu cara Allah turunkan rahmat, diringankan siksanya dia setiap hari Senin gara-gara gembira atas kelahiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih kita sebagai seorang mukmin dan sekaligus umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wajib hukumnya kita gembira atas lahirnya baginda Rasul, sehingga di bulan Maulid ini kita merasa perlu dan penting merayakan perayaan Maulid baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ndak ayatnya bahwa kita disuruh gembira? Ada, yaitu di surat Yunus 58. Ul bi fadlillahi wa bi rahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah olehmu Muhammad, bifadlillah, karena anugerah Allah, wa birahmatihi, dan karena rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, maka dengan begitu, dengan fadl dan rahmat Allah, hendaklah orang mukmin bergembira. Pertanyaannya, apa yang disebut dengan rahmat Allah? Ada banyak tafsir. Ada yang mengatakan adalah Al-Quran atau Islam itu sendiri, tapi juga ada yang berpendapat adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Quran dan Islam ini tidak akan ada kalau tidak diutus baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hakikat Maulid yang pertama adalah perasaan gembira, bahagia, senang dengan diutusnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dia adalah rahmah. Di surat Al-Anbiya 107 tegas Allah katakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saudaraku sidang Jumat hafizakumullah. Yang kedua, hakikat Maulud adalah perasaan mahabbah kita, cinta kita kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dijamin, ya, kita mencintai Rasul. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, siapa yang mencintaiku niscaya dia akan bersama aku di surga. Bagaimana cara mencintai Nabi? Di antaranya adalah yakni ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa contohnya? Banyak. Disebut di dalam kitab Al-Barjanji yang menuliskan tentang sirah, sejarah baginda Rasul. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'i wat tawadu'. Adalah Rasulullah orang yang sangat pemalu, malu kalau berbuat yang tidak sesuai dengan tuntunan agama, malu kalau berbuat maksiat. Syadidul haya wat tawadu'. Nah, ini andap asor, humble, tawadu, rendah hati. Ini bagian dari sunnah Nabi.
Maka tidak boleh kita semena-mena. Meskipun mungkin ilmu kita banyak, harta kita banyak, pangkat dan jabatan kita tinggi, maka tidak boleh bersifat sombong dan takabur, karena itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Lalu bentuk sunnah Nabi yang lain bagaimana? Di situ dikatakan yakhsifu an-na'al, ya, wa yarqa'u thawbahu. Nabi mengesol sepatunya sendiri, sandalnya sendiri, dan menambal pakaiannya sendiri. Wa yahlubu syatahu, memeras air susu kambingnya. Kemudian di dalam riwayat tadi dikatakan wa yuhibbul fuqara wal masakin. Nabi mencintai fakir miskin. Ini sunnah Nabi. Maka sangat bagus kalau pada perayaan Maulid juga ada santunan sosial, karena itu sebenarnya implementasi dari sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diundang itu fakir miskin, diberikan mungkin santunan bentuk sembako, tapi saya ingin mengingatkan sebaiknya jangan difoto secara masif, cukup sampel saja. Sebab mohon maaf, orang fakir miskin pun sebenarnya juga nggak mau dibilang fakir miskin, apalagi dipertontonkan. Jadi mungkin panitia juga wise, cukup sampel 1-2, lainnya diberikan setelah pengajian. Saudaraku, sidang Jumat hafizakumullah. Wa yajlisu ma'ahum. Nabi bentuk tawadhunya tidak malu-malu untuk duduk bersama fuqara dan masakin. Ini bentuk ketawaduan. Maka jangan sampai karena kita mungkin jadi orang kaya lalu nggak mau duduk-duduk bareng di masjid. Ada sebagian jamaah yang mungkin kurang beruntung secara ekonomi, kita ajak ngobrol, mereka tentu juga senang. Saudaraku, sidang Jumat hafizakumullah. Yang ketiga, esensi dari Maulid adalah untuk apa? Qudwah, untuk mengikuti baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirnya baginda Rasul disebut sebagai uswatun hasanah. Bagi kita semuanya, the best of example, contoh terbaik adalah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik beliau sebagai seorang mujahid yang gagah berani di medan perang, maupun beliau sebagai seorang pedagang yang jujur dan amanah, sekaligus santun kepada pelanggan-pelanggannya, maupun beliau sebagai seorang suami yang menjadi teladan dalam keluarganya. Disebut di dalam hadis juga, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbul mihnah, adalah Rasulullah itu senang membantu meringankan pekerjaan istrinya. Dalam Al-Barjanji disebut wa kana yasiru fi khidmati ahli bisiratin sariyah. Nabi biasa membantu meringankan pekerjaan keluarga. Jadi ini sunnah Nabi yang kadang dilupakan oleh sebagian suami. Kalau kita asah-asah piring, mencuci, mengambil pakaian dari jemuran, itu sesungguhnya kalau kita lakukan, kita sedang mengikuti sunnah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu nilainya sangat tinggi. Saudaraku, sidang Jumat hafizakumullah. Jadi saya tegaskan, pertama adalah al-farah, yang kedua adalah al-mahabbah, yang ketiga adalah al-uswah wal qudwah. Itu esensi dari cinta kita kepada Rasul, esensi dari perayaan Maulid kita buat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat yaitu as-sirah, membaca sejarah perjalanan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita tahu bahwa baginda Rasul adalah
pejuang yang luar biasa demi cinta dan kasihnya buat umatnya, demi tegak dan jayanya agama Islam ini untuk menebar nilai-nilai kasih sayang buat seluruh alam. Ketika 4 poin ini bisa kita ambil dalam perayaan Maulid, maka insya Allah kita akan menjadi umat baginda Rasul yang sebaik-baiknya. Meskipun di dalam Al-Quran seperti disebut dalam surat Fatir 32 ada 3 kelompok umat baginda Rasul. Yang pertama disebut zalimun li nafsi, orang yang zalim kepada dirinya, masih banyak maksiatnya. Tapi juga ada yang muqtasid, wa minhum muqtasid, yang tengah-tengah, ya masih bagus, banyak bagusnya daripada kejahatannya. Tapi ada yang the best, yakni sabiqum bil khairat, yang bergegas menjemput nilai-nilai kebaikan. Kelak di yaumul qiyamah nanti umat baginda Rasul juga terbagi menjadi 3. Minhum man yadkhulunal jannah bighairi hisab, yaitu mereka yang masuk surga tanpa hisab. Jumlahnya 70.000 dan masing-masing itu membawa 70.000. Wallahu a'lam, apakah kita termasuk yang begitu. Tapi ada yang model kedua, yaitu siapa? Yaitu yadkhulunal jannah bihisabin yasirin, masuk surga dengan hisab yang mudah. Caranya bagaimana? Nabi sudah kasih resep. Salasun man kunna fihi hasabahullahu yaumal qiyamati hisaban yasiran wa yudkhiluhu fil jannah. Ada 3 amalan yang kelak Allah akan menghisab dia apabila dia melakukan 3 hal ini, dan dengan hisab yang mudah, dan Allah masukkan ke surga. Apa itu? Pertama, ta'fu amman zalamak, Anda mau memberi maaf kepada orang yang berbuat zalim. Wa tu'ti man tamna'u, ya, memberi orang yang tidak pernah memberi. Kemudian wa tasil man qata'ak, dan mau menyambung silaturahmi orang yang memutus silaturahmi. Itu kelak 3 hal ini kalau bisa kita lakukan, kita insya Allah masuk yang mendapatkan hisab yang mudah. Yang terakhir umatnya adalah wa yadkhulunal jannah bi syafaati Rasulillah bi rahmatillah, dengan syafaat dan rahmatnya Allah, dengan syafaatnya Rasulullah atas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi semua umat Nabi besok masuk surga. Sebab apa? Sebab ketika turun ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, kelak Tuhanmu akan kasih kamu Muhammad sehingga kamu akan puas. Apa respon Nabi terhadap ayat ini? Beliau lalu katakan, ya Rabb, inni la arda wa wahidun min ummati finnar. Duhai Tuhan, aku sungguh tidak akan rela kalau ada satupun umatku yang masuk neraka. Maka bersyukurlah, beruntunglah kita semua, mudah-mudahan termasuk digolongkan sebagai umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu li wa lakum, istaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.